Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan pertama Imam Hanafi, yang kedua Lafi Kholima, dan yang ketiga Lailatul Jannah. Pada video kali ini, dalam mata pelajaran pengenalan agama-agama di dunia, kami akan membahas terkait agama Konghucu. Nah, langsung saja, apa saja sih yang akan dibahas dalam video kali ini terkait agama Konghucu? Yang pertama, kekuatan sosial, politik, ekonomi agama Konghucu yang ada di dunia, Indonesia, dan di Kabupaten Banyumas. Kemudian yang kedua, aliran-aliran agama Konghucu. Dan yang terakhir, relasi umat Islam dan Konghucu di dunia, Indonesia, dan di Kabupaten Banyumas. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Hanafi, NIM 1817402064. Konghucu sendiri itu berasal dari negara Cina. Di sanalah tempat lahirnya agama Konghucu. Berdasarkan itu, maka tidak heran jika kekuatan sosial agama Konghucu di sana itu sangat kuat. Kita kan tahu bahwa Cina itu secara sosial mereka mempunyai pemahaman komunisme, di mana semua manusia itu mempunyai hak rata. Ini berdasarkan dengan ajaran Konghucu mereka sendiri. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke kekuatan sosial agama Konghucu di Indonesia. Berdasarkan keputusan Presiden Impres tahun 14 tahun 1967, yaitu pada masa Orde Baru, kekuatan sosial mereka itu sangat kecil karena agama ini dilarang beredar. Ini merupakan imbas dari kejadian G30 PKI, karena menurut waktu itu orang Cina dianggap memiliki pemahaman komunisme, maka secara tidak langsung agama Konghucu itu juga dilarang di Indonesia. Namun setelah pada masa jabatan B.J. Habibie dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mereka sudah diperbolehkan untuk melakukan hari raya mereka seperti Imlek secara terbuka dan tidak ada kekangan dari pemerintah. Mereka juga diperbolehkan untuk mempunyai KTP sendiri. Oke, untuk daerah Banyumas sendiri, agama Konghucu mempunyai kekuatan di daerahnya, seperti di Sokaraja itu ada, di Purwokerto bagian Pasar Wage itu ada kelenteng. Di situ juga banyak orang Tionghoa atau agama Konghucu di situ. Dan bahkan untuk pengurus utama kelenteng tersebut itu merupakan anggota Matkin, yaitu anggota dari organisasi keagamaan Konghucu di Indonesia. Nah, untuk secara sosial juga termasuk di bagian pendidikan. Di Banyumas sendiri sudah dibangun sekolah tinggi agama Konghucu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kekuatan ekonomi agama Konghucu di dunia, di Indonesia, dan di Banyumas. Kita ketahui bahwa Cina merupakan raja perekonomian, yaitu ya mungkin bisa dianggap sebagai lawan dari Amerika, Rusia, Inggris, dan lain-lainnya sebagai negara didaya. Mereka memegang teguh ajaran agama leluhur mereka, yaitu Konghucu. Mereka beranggapan pembangunan ekonomi masyarakat harus disesuaikan dengan alam dan harus seimbang dengan masyarakat. Maka dari itu tidak heran mereka itu sangat maju di bidang ekonomi, apalagi terutama di negara Cina ya. Mereka bahkan menjadi penguasa di bidang ekonomi
dunia. Oke, selanjutnya di bidang ekonomi pada daerah Indonesia. Di Indonesia juga sama. Mereka beranggapan bahwa orang-orang yang kaya di Indonesia, mereka juga memegang teguh ajaran Konghucu, yaitu mereka itu tidak setengah-setengah dalam berbisnis. Jadi mereka itu mengeluarkan uang banyak. Mereka percaya bahwa hal itu akan kembali kepada mereka sendiri. Yaitu yang pertama. Yang kedua, mereka beranggapan orang tua harus dihormati, karena menurut ajaran Konghucu, orang tua merupakan wakil Tian atau Tuhan mereka. Yang ketiga, mereka saling menghargai antara pemimpin dan pegawai mereka. Untuk daerah Purwokerto sendiri, daerah Banyumas, kita bisa melihat di Pasar Wage. Nah, di situ sejarah berdirinya Pasar Wage itu berkaitan dengan agama Konghucu. Ya, agama Konghucu. Mengapa demikian? Karena di sana kita bisa melihat seperti kelenteng, terus dari bangunannya saja ada seperti bangunan khas Tiongkok. Jadi tidak heran jika kekuatan ekonomi di Banyumas itu juga ditampung, dipompa oleh agama Konghucu. Mungkin sebagian. Oke, kita akan lanjutkan di bidang politik. Kekuatan politik agama Konghucu di dunia, Indonesia, dan di Banyumas. Untuk Indonesia sendiri, berdasarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000, mereka sudah diberi kebebasan untuk berpendapat seperti mereka bisa merayakan hari raya Imlek mereka sendiri, dapat membuat KTP sendiri, dan bahkan sekarang ada partai yang menurut saya itu bersihkan orang-orang Tionghoa atau yang beragama Konghucu. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi mereka masih mengamalkan ajaran agama Konghucu, yaitu seperti berbakti pada orang tua dan lain-lain masih banyak lagi. Yang kedua, untuk dunia. Secara kekuatan dunia, agama Konghucu itu sudah tidak bisa dikatakan lagi, ya, sudah sangat besar, terutama di Cina. Walaupun mereka beragama Buddha, mereka pasti memegang teguh ajaran leluhur mereka, yaitu ajaran Konghucu. Nah, disinilah menjadi semangat atau menjadi alasan kenapa negara mereka itu sangat maju, itu karena memegang teguh ajaran leluhur mereka. Untuk Banyumas sendiri ada kekuatan politiknya, ada, bahkan mereka membuat organisasi sendiri, yaitu Parakim, perkumpulan rohaniawan Konghucu Indonesia, yang digadang-gadang itu sebagai tantangan atau lawan dari Matakin, yaitu organisasi Konghucu juga, namun sudah dibentuk terlebih dahulu sebelum Parakin. Ya, selanjutnya terkait aliran keagamaan Konghucu. Aliran dalam keagamaan Konghucu yaitu aliran humanisme. Humanisme dalam agama Konghucu merupakan etika hubungan antar manusia dengan manusia dengan alam semesta, dan manusia dengan Tuhannya. Setiap manusia harus menjaga keharmonisan tersebut agar terwujud perdamaian yang abadi. Keharmonisan manusia dengan manusia disebut ren, manusia dengan alam semesta disebut den. Jika hubungan harmonis tersebut dapat dijaga dan dibina, maka dapat terjalin hubungan dengan Tuhannya. Yang pertama tadi, hubungan manusia dengan manusia itu ada yang pertama, atasan dengan bawahan, ayah dan anak, suami dengan istri,
kakak dengan adik, kemudian teman dengan teman. Yang selanjutnya, hubungan manusia dengan alam semesta. Dalam agama Konghucu, ajaran tentang alam semesta diterangkan bahwa alam semesta adalah bukti kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebaiknya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia dalam menjalankan perintah Tuhan. Persoalan manusia tidak akan terpisah dengan alam itu sendiri. Jalan yang mengatur alam adalah jalan yang sama, harus diikuti oleh manusia, agar manusia dapat mencapai kehidupan yang menuju sempurna, membawa keselarasan dan keseimbangan. Maka ada 3 pusaka yang harus diasah secara terus-menerus oleh umat Konghucu, yaitu kebijaksanaan, cinta kasih, dan keberanian. Kemudian hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam agama Konghucu tidak hanya menekankan pada hubungan manusia dengan alam, tetapi juga manusia dengan Tuhannya. Agama Konghucu percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Tian atau Tuhan adalah kesatuan harmonis alam semesta. Ajaran keagamaan Konghucu membimbing setiap orang menyadari makna dan tujuan hidupnya masing-masing, ketentraman hati sehingga dapat berpikir benar. Dalam kehidupan keagamaan Konghucu, manusia dituntut untuk melakukan pengabdian seutuhnya dan sepenuh hidup dalam seluruh aspek kebijakannya. Selanjutnya, relasi umat Islam dan agama Konghucu, yaitu meliputi di dunia, di Indonesia, dan di Kabupaten Banyumas. Di dunia sendiri, agama Islam dan agama Konghucu memiliki hubungan yang baik, karena dari kedua agama ini bisa kita lihat bahwa keduanya sama-sama saling menghargai satu sama lain serta sama-sama menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Tidak jauh berbeda, di Indonesia, agama Islam dan agama Konghucu sendiri sama-sama menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat manusia. Hal ini bertujuan untuk mengatur dan menjadi pedoman setiap umat manusia agar hidup dengan baik dan demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Sikap toleransi mengatur bagaimana hubungan manusia dengan manusia, akan tetapi tidak ada toleransi dengan ajaran masing-masing, yaitu di mana setiap ajaran masing-masing akan memegang teguh akidahnya masing-masing. Hubungan antara umat Islam dan agama Konghucu terjalin secara harmonis di Kabupaten Banyumas. Hal ini bisa kita lihat bahwa masyarakat Konghucu mampu masuk dan berbaur dengan masyarakat umat Islam sekitar, di mana bisa kita lihat bahwa masyarakat Konghucu merupakan minoritas. Dengan adanya kompleks pemakaman Muntang atau pemakaman kecinaan di Kelurahan Tanjung menunjukkan bahwa Konghucu merupakan agama yang sudah lama dan ikut berdampingan dengan yang lain di Kabupaten Banyumas.